Salam semangat pendukung kemajuan sepak bola nasional. Selamat datang di channel Galeri Bola. Sahabat bola, kita masih akan mengulas sepak terjang para pemain naturalisasi Indonesia. Jangan lupa tonton video sebelumnya jika kalian ketinggalan. 1. Johnny van Beukering. Lahir di Belanda dengan nama lengkap John van Beukering, 29 September 1983. Sebelum berseragam Pelita Bandung Raya musim 2011 sampai 2012, ia telah malang melintang di Liga Belanda. Ia dikontrak profesional oleh klub Vitesse tahun 2000 sampai 2001, FC Zwolle 2002 sampai 2003, The Graaf Cup 2009 sampai 2010, Go Ahead Eagles 2010, serta Feyenoord 2010 sampai 2011. Perjalanan proses naturalisasi Johnny van Beukering sama dengan proses naturalisasi Toni Kussel yang telah kami bahas pada video sebelumnya di part 1. Johnny van Beukering menjadi bagian dari salah satu produk naturalisasi akibat dualisme sepak bola tanah air. PSSI yang membutuhkan pemain berkualitas dengan tempo singkat untuk mengarungi gelaran AFF 2012 dan terpaksa harus mengorbitkan wajah-wajah baru. Gagasan naturalisasi pemain harus dipilih PSSI. Pasalnya, pemain-pemain top Indonesia berada dengan kompetisi Indonesia Super League atau ISL yang saat itu dimiliki KPSI dan tidak diakui FIFA. Sementara PSSI memiliki liga sendiri dengan nama Indonesia Premier League atau IPL yang diisi pemain-pemain kelas 2 di tanah air. Johnny van Beukering resmi menjadi WNI setelah mengucapkan sumpah pada 10 Oktober 2011. Saat itu ia berusia 29 tahun. Sebenarnya proses naturalisasi Johnny van Beukering sempat dielu-elukan warga Indonesia. Pasalnya, ia merupakan jebolan klub tersohor asal Belanda Feyenoord, serta sempat memperkuat timnas Belanda U15. Namun sayang, saat benar-benar membela Indonesia Piala AFF tahun 2012, ia gagal memberikan penampilan terbaik, bahkan timnas Indonesia harus mengemas koper lebih awal karena tidak mampu lolos dari penyisihan grup. Di ajang AFF 2012, Johnny van Beukering hanya tampil sekali melawan Malaysia pada penyisihan grup dan minim kontribusi. Bahkan saat memakai baju timnas Garuda, bentuk tubuh Johnny van Beukering menjadi sorotan karena dipandang terlalu gemuk untuk ukuran pemain bola. Saat itu ia memiliki bobot 95 kg. Setelah porak-poranda di Piala AFF 2012, karir Johnny van Beukering juga turut meredup. Sempat kembali ke Belanda dengan membela sejumlah klub di antaranya MSV Arnhem dan SC Veluwezoom. Bahkan di tahun 2015 ia kemudian kembali diterpa masalah karena terlibat keributan dengan supporter lawan. Ia dihukum larangan beraktivitas di dunia sepak bola dan didenda 150 euro. Setelah itu ia vakum di tahun 2016 dan benar-benar gantung sepatu di tahun 2019. Kemudian di tahun tersebut ia mulai merebahkan sayapnya di dunia kepelatihan. Ia sempat dikabarkan menjadi pelatih sejumlah tim sepak bola di Belanda, di antaranya MSV Arnhem dan SC Veluwezoom, dan asisten pelatih Go Ahead U18. Nama Johnny van Beukering kembali ramai diperbincangkan setelah ia memutuskan banting setir menjadi seorang satpam striptease di tahun 2021. Hal tersebut ia lakukan setelah mengalami periode sulit dari tahun 2012. Terbaru di tahun 2023, Johnny van Beukering dikabarkan menjadi buronan kejaksaan Belanda usai terlibat bisnis kartel ganja. 2. Ruben Warbanaran. Ruben Warbanaran lahir di Belanda 15 Agustus 1990. Pemain gelandang ini mendapatkan paspor Indonesia pada tahun 2011 lalu.
Ruben saat itu masih berusia 21 tahun. Ia dipersiapkan untuk masuk skuad timnas Garuda pada Pra-Olimpiade U23 2012. Pelatih timnas Indonesia saat itu Alfred Red terpikat dengan kemampuan dan skill pemain FC Den Bosch Belanda itu. Namun sayang, meski namanya masuk dalam daftar 26 pemain timnas Indonesia U23 Pra-Olimpiade, namun Ruben gagal memperkuat timnas Indonesia U23 pada ajang tersebut. Ruben terganggu masalah penyembuhan cedera hingga proses naturalisasi yang berjalan lambat. Meskipun gagal memperkuat timnas di Pra-Olimpiade, Ruben tetap melanjutkan proses naturalisasi dan resmi menjadi warga negara Indonesia pada Agustus 2011. Selanjutnya, Ruben sempat mendapat panggilan mengikuti seleksi timnas Indonesia U23 untuk SEA Games 2011. Namun ia dicoret oleh pelatih Rahmat Darmawan karena penampilannya dianggap tak layak. Ia pun kemudian mencoba peruntungan untuk bergabung di klub bola tanah air hingga di musim 2011 sampai 2012. Ia menekan kontrak dengan Peliti Jaya. Kemudian di tahun 2013 ia dikontrak Barito Putra. Penampilan Ruben di dua klub tersebut sama-sama mengecewakan dan berakhir dengan pemecatan. Setelah itu nasib Ruben terkatung-katung selama 2 tahun, tidak ada klub tanah air yang menerimanya. Dan akhirnya di tahun 2015 ia mencoba peruntungan di Jerman dan Belanda. Namun sayang ia kembali menerima pil pahit karena gagal menunjukkan permainan terbaiknya. Tercatat klub terakhir Ruben ialah Germania dan tamat di tahun 2019. Semenjak itu, pemain berusia 30 tahun tersebut belum mendapatkan pelabuhan baru dan tidak terdengar lagi kabarnya. 3. Diego Michels. Diego Muhammad bin Robi Michels atau yang lebih akrab dipanggil Diego Michels. Ia lahir di Deventer, Belanda 8 Agustus 1990. Anak dari Robi Michels asal Indonesia dan Annette Kloppenburg. Sang ibu yang merupakan warga Belanda sementara nenek Diego Michels memiliki darah Timor. Nama Diego Michels hingga kini terus populer di tanah air. Tak hanya soal dunia bola, dia juga sering disorot media soal gemerlap kehidupannya. Diego Michels menjadi WNI pada 3 Agustus 2011 atau 5 hari setelah usianya menginjak 21 tahun. Setelah menjadi WNI, Diego Michels langsung membela timnas Indonesia U23 di SEA Games 2011 dan berhasil membawa tim Garuda Muda melenggang ke final meskipun akhirnya harus kalah saat melawan Malaysia lewat adu penalti. Penampilan Diego Michels saat itu banyak dilulukan publik tanah air, hingga akhirnya ia dikontrak Pelita Jaya setelah ajang tersebut. Sayangnya, setelah itu Diego Michels harus mengarungi carut-marutnya dualisme sepak bola tanah air. Ia kemudian pindah klub Persija Jakarta yang bermain untuk Indonesia Premier League dan meninggalkan gemerlap Indonesia Super League demi bisa membela timnas Indonesia. Namun sayang, meskipun rasa cintanya ke timnas Indonesia sangat tinggi, namun kepribadian Diego Michels di luar lapangan cukup kontroversi. Diego Michels kemudian tersandung kasus kriminal kekerasan dan memupus harapan tampil di ajang AFF 2012. Bahkan ia harus mendekam di penjara dan divonis hukuman 3 bulan 20 hari. Mantan kekasih artis Nikita Willy ini tak pernah pudar kemampuannya. Setelah bebas dari penjara, ia kemudian dikontrak Mitra Kukar dan comeback ke timnas Indonesia U23 di SEA Games 2013. Ia kembali membawa tim Garuda Muda yang diasuh Rahmat Darmawan lolos ke final sebelumnya akhirnya takluk dari Thailand dengan skor 0-1. Diego selalu tampil sebagai pemain inti sepanjang turnamen. Skill dan kemampuan Diego Michels kerap terganggu gaya dan karakter kehidupannya di luar lapangan. Sejak 2014 ia tak pernah lagi berbaju merah putih. Sejak tergabung dalam skuad Borneo FC tahun 2015, Diego Michels menemukan pelabuhan yang membuatnya disegani dan dihormati.
Di tahun 2018 hingga kini Diego Michel dipercaya sebagai kapten Borneo dan menjadikannya pemain bertahan yang cukup disegani lawan. Nah, sampai di sini dulu ulasan sepak terjang pemain naturalisasi Indonesia part 2 ya. Nantikan ulasan berikutnya di part 3. Support terus kemajuan sepak bola Indonesia.